Morning Grace, selamat pagi. Saya ingin membacakan renungan dengan judul Bapa pasti menyatakan kasih karunia kepada Anda. Pembacaan ayat dari 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul kakekmu, dan engkau akan tetap atau terus menerus to be continue makan sehidangan dengan aku, kata Daud. Saat orang-orang di dalam istana mendengar bahwa Raja Saul dan putranya Yonatan telah mati di medan pertempuran, mereka panik karena mereka takut bahwa Daud akan datang untuk merampas tahta dan membunuh semua anak laki-laki dan cucu laki-laki Saul. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Seorang pengasuh mengambil Mephiboset, anak Yonatan, dan lari. Tetapi saat ia sedang melarikan diri, anak laki-laki berusia 5 tahun itu terjatuh dan kedua kakinya menjadi timpang. Anak malang tersebut tidak akan timpang jika saja mereka mengetahui bahwa Daud sebenarnya mengasihi Yonatan dan Saul, dan pasti akan merawat anak Yonatan karena Daud telah mengikat perjanjian dengan Yonatan. Inilah kisah yang sebenarnya. Ini gambaran kasih Allah kepada kita. Keluarga Saul memusuhi Daud, tapi Daud mengasihi keluarga Saul. Bukankah kita, dosa-dosa kita membuat kita memusuhi Allah, tapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dalam kisah ini Raja Saul menggambarkan seluruh umat manusia, you and me. Ia seperti Adam yang berdosa terhadap Allah dan kehilangan semua yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Adam telah memiliki kedudukan tersebut tetapi kehilangan kuasa karena dosa. Yonatan sesudah Saul menggambarkan Yesus yang datang sebagai seorang manusia. Yonatan tidak sama dengan Saul, ia baik. Seperti Yesus tidak sama dengan Adam, Yesus adalah manusia sempurna. Daud menggambarkan Allah Bapa. Jadi perjanjian antara Yonatan dan Daud berbicara perjanjian antara Yesus dengan Allah Bapa. Mephiboset melambangkan orang-orang percaya dengan suatu cara tertentu menjadi timpang, ya. Timpang di sini bukan hanya bicara tentang timpang jasmani, tapi sakit, tertekan, ya, saudaraku, kemudian miskin, gagal, dan sebagainya. Kenapa semua ketimpangan itu terjadi? Karena kabar buruk yang didasarkan pada kebohongan. Banyak orang percaya pada masa kini yang menderita dengan sia-sia karena mereka mempercayai hal-hal yang salah tentang Tuhan. Maka berkali-kali saya berkhotbah, kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar, kepercayaan yang salah menghasilkan kehidupan yang salah. Banyak orang, saudaraku, menjadi timpang karena mempercayai kebohongan-kebohongan yang mungkin mereka dengar bahkan di mimbar-mimbar Kristen. Seperti perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan sebagainya. Ya, saudara, mereka berpikir bahwa dosanya telah diketahui, Tuhan sedang memburuku, dan sebagainya. Tapi pagi ini, saya punya good news, kabar baik bagi semua Mephiboset dimanapun Anda berada. Saya punya kabar baik bagi Anda yang sedang mengalami ketimpangan di dalam hidupmu. Daud tidak sedang memburu Mephiboset. Allah tidak sedang memburu Anda. Daud justru mencari Mephiboset, bermaksud memperlihatkan kemurahannya untuk Mephiboset, memeliharanya dan mengembalikan kepada Mephiboset tanah milik Saul kakeknya. Bahkan jika Anda merasa seperti anak bungsu yang durhaka, saya punya kabar baik. Bapa menunggu Anda kembali dengan tangan penuh kasih pengampunan dan pemulihan. Dia tidak sedang memburu dan menjatuhkan hukuman untukmu. Dia sedang menunggumu. Hai anak bungsu yang durhaka, yang terhilang, Bapa menunggumu. Hai Mephiboset yang timpang, Allah sedang mencari Anda untuk memulihkan, menyembuhkan Anda. Allah mengetahui semua tentang dosa-dosamu dan Dia tetap sangat mengasihimu. Itulah sebabnya Ia mengirim Yesus sebagai pembayaran untuk dosa-dosa kita.
Dan karena perjanjian antara Yesus dengan Allah Bapa, Ia berkata kepada Anda, jangan takut, aku pasti akan memperlihatkan kemurahan-Ku kepadamu. Aku akan mengembalikan semua kepadamu, dan engkau akan selalu makan terus-menerus sehidangan dengan aku. Pernyataan Daud inilah pernyataan Bapa. Jangan takut, aku pasti akan memperlihatkan kemurahan-Ku kepadamu. Amin. Engkau akan selalu makan sehidangan dengan aku. Renungkan ini, Tuhan tidak sedang memburu Anda, tapi Tuhan sedang mencari Anda untuk memperlihatkan kasih karunia yang tidak layak engkau terima dan kemurahan kepada Anda. Tuhan ingin memberikan penyediaan, kebutuhan, dan pemulihan Anda. Hampiri tahta kasih karunia pagi ini. Hadiri ibadah besok Minggu di Gereja BFA yang mengajarkan Injil Yesus Kristus berdasarkan kemurahan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkatimu. Amin.